Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Iman yang Hidup, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, tema kita kali ini diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Mari kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sobat Maestro terkasih, Kitab Suci mengajarkan kepada kita bahwa iman yang tidak disertai oleh perbuatan baik adalah iman yang mati. Dengan demikian, jika dirumuskan kebalikannya adalah iman yang disertai perbuatan baik adalah iman yang hidup. Iman yang hidup inilah yang kita peroleh karena kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan kita. Dengan demikian, jika kita ingin diselamatkan, kita harus mempunyai iman yang hidup, yaitu iman yang dinyatakan dengan perbuatan baik atau kasih. Ajaran ini sangat sesuai dengan ajaran Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dalam Matius 7 ayat 21. Maka sudah jelaslah bahwa iman tanpa perbuatan tidak dapat menyelamatkan. Sobat Maestro, lalu bagaimanakah ciri-ciri iman yang hidup? Tentu kita semua ingin tahu. Yang pertama adalah iman yang hidup menyatakan dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan, terutama di dalam perbuatan kasih. Santo Bernardus mengatakan bahwa seperti ketika tubuh bergerak, kita mengetahui bahwa ia hidup. Maka perbuatan-perbuatan baik menunjukkan bahwa iman itu hidup. Jiwa memberikan hidup kepada tubuh, menyebabkannya bergerak dan merasakan. Kasih memberikan hidup kepada iman dan menyebabkannya berbuat sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, iman yang bekerja oleh kasih, seperti halnya tubuh mati ketika jiwanya meninggalkannya, maka iman mati jika perbuatan kasih menjadi dingin atau berkurang. Yang kedua adalah iman yang hidup itu akan mewujud dalam tindakan-tindakan yang sesuai. Kalau kita melihat ayat 15 dan 16 dalam bacaan Yakobus tadi tentang kebutuhan saudara-saudari kita yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, hal tersebut digambarkan pula dalam bacaan perikop Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di mana dalam ayat 35 dan 36 dikatakan bahwa sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sobat Maestro, Kristus akan memperhitungkan segala perbuatan baik yang dilakukan ataupun dihindari kepada kaum yang lemah atau miskin sebagai perbuatan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap kelimpahan yang kita miliki, baik itu berkat jasmani, rohani maupun kepandaian, sejatinya kita gunakan, kembangkan, dan kita kelola demi kebaikan dan kesejahteraan sesama. Agar melalui tindakan kasih yang sesuai, kita mewujudkan iman kita yang hidup. Yang ketiga, ciri-ciri dari iman yang hidup adalah kalau perbuatan seseorang sesuai dengan imannya. Apa maksudnya? Imannya itu menjadi patokan dan tolak ukur bagi perbuatannya, yang tentunya melibatkan ketaatan yang teguh terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah. Ketika seseorang taat dan memiliki iman yang teguh kepada kebenaran dan perintah-perintah Tuhan, maka ia pun akan melakukan perbuatan sesuai dengan buah-buah yang dihasilkannya sebagai akibat dari imannya itu. Sebagai contoh, kita tahu bahwa Abraham adalah bapa bangsa. Dia tidak hanya dibenarkan karena imannya saja, tetapi karena perbuatan-perbuatannya. Khususnya karena ketaatannya pada perintah Allah dan kerelaannya untuk mempersembahkan Ishak anak kandungnya di atas mezbah. Iman Abraham hanya menjadi sempurna bila ia berbuat sesuai dengan imannya itu. Maka Allah pun memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Contoh lainnya, Sobat Maestro, adalah Rahab sang pelacur, yang imannya mengalir dalam perbuatan-perbuatannya. Rahab adalah seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa. Menurut penafsiran Yahudi, dia sudah melacurkan diri selama 40
tahun, yaitu sejak masih berusia 10 tahun. Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh sebagai utusan umat Allah atau para pengintai Israel dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab menunjukkan diri sebagai seorang yang ramah kepada orang asing atau orang yang membutuhkan dengan memberinya makanan, pakaian, tempat berteduh. Ia juga merupakan contoh orang yang bertindak dalam kasih dengan meneladankan apa yang sebelumnya dikatakan Yakobus, yaitu memberi perhatian kepada para janda dan yatim piatu. Rahab juga menjadi model bagi jemaat Kristen, bagaimana seharusnya komunitas Kristen menerima perwakilan jemaat. Ciri yang keempat iman yang hidup adalah tidak dalam keadaan dosa berat yang mengakibatkan imannya mati. Orang yang imannya mati tidak berada dalam rahmat Tuhan. Ia tidak mempunyai kasih, sebab kasih adalah jiwa dari segala kebajikan lainnya. Tanpa kasih, iman itu sia-sia. Dan iman tanpa harapan dan kasih tidaklah menyatukan kita dengan Kristus. Nah, Sobat Maestro yang terkasih, itulah keempat hal daripada ciri-ciri iman yang hidup. Santo Thomas Aquinas mengatakan, kebenaran iman melibatkan tidak saja kepercayaan di dalam hati, tetapi juga pengungkapan keluar yang diekspresikan tidak saja dengan pernyataan iman seseorang, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang melaluinya orang itu menunjukkan imannya. Semoga kita dapat senantiasa menghidupi iman kita dalam perbuatan kita sehari-hari, yang oleh berkat rahmat Kristus yang istimewa, kita menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar kita pun diselamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Bimbinglah kami agar kami dapat memiliki iman yang hidup, yang kami nyatakan melalui tindakan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa hidup dalam rahmat-Mu dan menanggapi rahmat yang Kau curahkan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga iman kami menjadi sempurna dan kami layak memperoleh keselamatan dari-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.